Kategori keris dalam dunia perkerisan. Sering kita mendengar cerita yang beredar di masyarakat tentang keris dengan banyak kisah, tetapi cenderung ke hal berbau mistisnya. Orang justru disodorkan cerita demikian yang memang menjadi hal yang menarik, sehingga sampai saat ini pun keris masih dianggap benda mistis yang disakralkan. Satu sisi menjadi hal yang memang masih membingungkan, walaupun keris itu dari warisan, pemberian orang, memahari, atau yang mendapatkan dengan cara-cara lainnya. Bahkan para ahli perkerisan, menyebutkan bahwa ada banyak sekali jenis keris yang beredar di masyarakat, untuk meneliti memang bukan pekerjaan mudah. Buat bosku yang belum subscribe, monggo untuk klik subscribe dan like tentunya, dengan dukungan bosku channel Oma Keris Salatiga tentu makin berkembang, dengan menampilkan beragam informasi terkait budaya Tosan Aji yang dikupas dari berbagai sudut pandang. Buat subscribers, matur thanks you, semoga lancar rezeki selalu. Kita lanjut kembali membahas kategori keris yang ada di masyarakat diantaranya. Keris souvenir, keris yang sengaja dibuat untuk hadiah pada seseorang atau keris yang diperdagangkan dalam dunia luas. Keris ini biasanya dibuat sederhana jenis keris menten untuk upacara pernikahan, tapi keris souvenir ada juga yang dibuat indah ukirannya agar sangat menarik, namun keris ini, tidak ada tuahnya sama sekali. Keris-keris model seperti ini, dibuat oleh pengrajin dan bukan seorang empu keris. Bahkan ada menggunakan teknik cor atau cetakan. Dalam sehari seorang pengrajin keris ini dapat membuat puluhan keris, ada yang menyebut keris kodian, dan ini biasa diperjualbelikan sebagai barang souvenir, namun ada juga bentuk yang unik sebagai media benda mistis dalam dunia perdukunan. Keris kontemporer, keris yang dibuat di zaman sekarang ini baik oleh pengrajin ataupun empu zaman now ini. Keris ini dikenal dengan keris di luar pakem yang sudah ada, sebab pewujudan kreasi yang menonjolkan segi keindahan baik kinatah, pamor, dan keunikannya. Misalnya ditemui kinatah logo keraton, Garuda Pancasila, dan sebagainya. Jadi keris kontemporer banyak memperlihatkan mutu dan kualitas serta keindahan, harga juga lumayan sangat mahal. Keris ageman, adalah suatu keris yang hanya menonjolkan keindahan bentuk atau model keris sesuai pakem yang ada. Keris yang demikian ini biasanya setelah jadi bilah kerisnya, barulah diisi, didoakan, dirituali agar memiliki daya tuah, tetapi ada yang dibiarkan kosong tidak perlu adanya segi kekuatan gaibnya. Keris tayuhan, yaitu sebuah keris yang dibuat oleh seorang empu melalui upacara-upacara khusus. Biasanya pada zaman dahulu ada seseorang yang memesan keris pada seorang empu untuk suatu keperluan, untuk kewibawaan, memudahkan dapat rejeki atau juga untuk penolak bala, dan sebagainya. Kemudian sang empu membuat keris sesuai keinginan dari pemesannya dan tentu saja keris tersebut memiliki tuah atau isi sesuai keinginan dari sang empu berdasarkan keinginan pemesannya. Biasanya keris model ini sederhana tapi ada juga yang dibuat indah dan menarik. Ada yang menyebut keris piandel atau jimatan, sebab digunakan sebagai pusaka andalan atau pegangan. Keris pusaka, yaitu sebuah keris yang dibuat oleh seorang empu keris yang memiliki ciri-ciri indah dan memiliki tayuhan. Tentu saja pada saat pembuatan melakukan upacara-upacara khusus agar keris tersebut bertuah. Pusaka dari kata empu dan saka, diartikan keris dari empu atau buatan empu. Keris sinengker, keris pusaka yang merupakan simpanan yang biasanya tidak ditunjukkan oleh siapapun, sebab ini keris andalan yang memiliki nilai lebih sehingga perlu dirahasiakan. Bersama Oma Keris Salatiga kita sinau bareng mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji, warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu.